Shalom saudara, Tuhan memberkati kita semua di dalam perjumpaan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan di dalam firman Allah yang kekal. Pada saat ini bagian yang kita akan mempelajarinya saya ambil dari Matius pasal 7 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Judul dari beberapa ayat ini dikatakan orang selamat akan melakukan kehendak Bapa. 21, mari kita ikuti ayatnya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itu lah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Mari kita berdoa. Bapa, Tuhan yang Maha Kuasa, bantulah kami untuk memahami apa yang kami akan pelajari pada saat ini. Kami memerlukan bantuan Roh Kudus untuk hamba-Mu dan juga mereka akan mendengarkan firman-Mu. Supaya kami akan lebih memahami rahasia-rahasia yang lebih dalam tentang kerajaan-Mu berdasarkan firman-Mu. Kami serahkan pemberitaan ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, judul yang saya boleh berikan dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini yaitu mana yang Anda prioritaskan? Dikenal oleh banyak orang atau dikenal oleh Tuhan? Dikenal oleh banyak orang atau dikenal oleh Tuhan? Mana yang kita mengusahakan selama kita diizinkan Tuhan untuk bernapas, bekerja, beraktivitas di dunia ini? Saudara, dalam ayat ini cukup menarik. Diberitahukan bahwa pada waktu Tuhan datang pada kali yang kedua, orang-orang akan menghadap kepada Dia. Dan semua orang akan menghadap kepada Dia. Dan pasti bahwa harapan mereka berjumpa dengan Tuhan, supaya Tuhan bawa mereka di surga. Ini kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Coba kita simak ulang pembacaan ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Yesus berkata begini, pada waktu itu lah aku akan berterus terang kepada mereka, dan berkata, aku tidak kenal kamu. Nyahlah dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara-saudara, barangkali kita sepakat bahwa kebanyakan agama-agama di dunia ini dan pemeluk-pemeluknya punya keinginan kerinduan yang sangat kuat tentang harapan kehidupan yang kekal. Ya. Agama-agama di dunia mereka mengajar tentang soal kepercayaan dan tentang tempat tinggal di dalam dunia kekekalan. Lalu istilah-istilah dalam dunia kekekalan itu dikenal di kalangan Kristen atau Muslim atau agama lain berkata di akhirat itu adalah surga. Sebagai tempat kediaman orang-orang percaya kepada Tuhan dan di sana mereka akan hidup kekal selama-lamanya, penuh dengan kebahagiaan sukacita yang abadi. Nah, sekarang kita lihat di sini, akhirnya Yesus membuka kedok, ya, rahasia tentang penentuan orang yang akan masuk ke dalam surga atau tidak. Dan di sini ditegaskan bahwa Tuhan yang menentukan di sini, saudara.
Dia adalah hakim yang akan menjatuhkan hukuman kepada mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, dan yang menentukan akan dimasukkan ke dalam kerajaannya di sorga bagi mereka yang percaya kepada Dia dan kepada Yang Maha Kuasa, Allah Bapa di sorga. Di sini memberitahukan kepada kita bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini langsung ada peringatan kepada semua penduduk di dunia ini. Bagi kita yang mau percaya dan mau merindukan supaya kita diselamatkan, diingatkan oleh Tuhan, kita bukan hanya memiliki sesuatu yang kita percayai akan menjamin kita akan masuk dalam surga, akan terlepas daripada hukuman neraka yang kekal. Tuhan berkata di sini bahwa bukan setiap orang yang menyebut Tuhan, Tuhan terjamin masuk surga. Ini kata Tuhan. Loh, bukankah orang-orang menyebut nama Tuhan? Ya. Kalau berbicara orang-orang yang menyebut nama Tuhan, saudara, wah, ada miliaran manusia yang menyebut nama Tuhan. Tetapi Tuhan memberitahukan sini bahwa bukan mereka yang menyebut aku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi Tuhan berkata bahwa orang yang masuk dalam surga adalah melakukan kehendak Yang Maha Kuasa, kehendak Allah Bapa di surga. Itulah yang menjamin. Saudara, kalau kita teliti dalam pengajaran Alkitab, apa yang dikehendaki Tuhan kita lakukan agar supaya kita diselamatkan? Firman Tuhan, Alkitab kita mengajar kepada kita di sana sini ayat-ayat, ada ratusan ayat, menekankan kepada setiap orang, setiap pribadi, tugas mereka kalau mereka mau diselamatkan adalah percaya, beriman kepada Yesus dan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 14 ayat 1 dan 2 berkata bahwa di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Yang dianjurkan oleh Tuhan dalam ayat-ayat ini adalah percaya kepadaku dan percaya kepada Allah Bapa yang ada di surga. Mengapa Yesus harus mengikut sertakan dirinya untuk percaya? Mungkin jadi pertanyaan bagi banyak orang dan mungkin membingungkan. Bukankah sudah cukup kita berteriak Tuhan, Tuhan, Tuhan? Atau bukankah sudah cukup kita berdoa kepada Tuhan, kepada Bapa yang ada di surga? Atau kita menyebut nama Allah? Tetapi kenapa Yesus harus ada plus di situ? Percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, tapi percaya juga kepadaku. Mengapa saudara? Yesus mau yakinkan kepada setiap insan manusia bahwa Dia adalah Allah yang datang ke dunia. Manusia tidak cukup untuk mendapatkan keselamatan kalau hanya percaya di dalam pemikiran yang saudara seperti berpikir di awang-awang. Tapi Tuhan mau ada satu keyakinan yang real. Percaya pada seorang pribadi yang sudah datang di atas dunia ini, Dia adalah Yesus sebagai penjelmaan Allah dan mengatakan bahwa percayalah kepadaku. Yesus berani mengatakan kepada setiap orang di dunia ini, percaya kepada Dia karena Dia ya Tuhan. Dia Allah, saudara. Dia yang mempunyai surga, saudara. Lalu dalam ayat yang sama dalam Yohanes 14, 1, 2 dan 3 memberitahukan bahwa di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk siapkan tempat bagi kamu. Dan sesudah aku pergi akan kembali dan akan membawa kamu di dunia ini ke surga. Dan semua itu adalah tanggung jawab Yesus. Tapi Tuhan Yesus menekankan pada setiap orang supaya percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus ada satu keyakinan yang kuat bahwa Yesus itu adalah Allah yang Maha Kuasa, yang menjelma jadi manusia dan menjelaskan tentang kebenaran, menjelaskan tentang keselamatan. Dan Tuhan sudah menjelaskan kepada banyak orang selama 3,5 tahun memberitahukan kepada bangsa-bangsa Israel
orang-orang Yahudi di kala itu dan kepada siapa saja bahwa Yesus adalah jalan keselamatan. Ya. Dia adalah pokok keyakinan dan kepercayaan kita sebagai orang Kristen. Dan bagi siapapun di atas dunia ini, kalau mereka percaya kepada Tuhan Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka akan ada jaminan dia diselamatkan. Nah, sekarang di sini dikatakan bahwa di akhir zaman, waktu Tuhan datang pada kali yang kedua, orang-orang berbondong-bondong datang menghadap kepada Tuhan karena Tuhan dari surga turun ke bumi. Lalu mereka mengharapkan karena mereka sudah bekerja, mereka sudah dikatakan sini mereka sudah memberitakan Injil, mereka sudah justru dikatakan mereka sudah mengusir roh-roh jahat dan setan-setan. Tapi ternyata Tuhan berkata, I'm sorry, you tidak kukenal. Orang-orang ini sudah datang dengan, pada waktu mereka di bumi ini mereka sudah mengucapkan banyak kali, memberitakan banyak kali nama Tuhan. Tetapi ternyata di akhir zaman waktu Tuhan datang, Tuhan berkata, maaf, saya tidak kenal kamu. Saudara, ini kata kenal ini yang perlu kita renungkan pada saat ini. Ya, kata kenal di sini. Karena Tuhan berkata, enyahlah kamu dari hadapanku. Aku tidak kenal kamu. Wah, ini satu penyesalan yang luar biasa. Orang-orang di dunia ini begitu sibuk dan mereka rajin dengan berusaha agar supaya mereka memberitahukan nama Tuhan. Mereka khotbahkan nama Tuhan, ajar nama Tuhan. Tapi setelah akhir zaman Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, dan usaha mereka sia-sia. Kata-kata mereka tentang Tuhan itu tidak arti di hadapan Tuhan. Karena begitu keras Tuhan berkata bahwa aku tidak kenal kamu. Maaf saudara, kami terganggu sedikit karena sementara pemberitaan firman Tuhan terjadi gempa bumi. Ada goncangan di tempat ini sehingga sedikit terganggu. Tapi puji Tuhan gempanya sudah tidak ada lagi. Ya. Nah, perhatikan sini Tuhan begitu tegas berkata bahwa meskipun kamu sudah memberitahukan, kamu sudah bicara nama Tuhan, nama saya. Tetapi persoalan sini adalah mereka tidak ada unsur, tidak faktor percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Siapa ini saudara? Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Ini persoalan sekarang saudara. Bahwa ada miliaran manusia di bawah kolong langit ini, mereka tidak mau yakin bahwa Yesus sebagai Tuhan. Padahal dalam Alkitab memberitahukan kepada dia bahwa dia adalah Tuhan. Kalau kita membuka dalam dalam Yohanes 13 ayat 13, Yesus berkata bahwa kalau kamu mengatakan bahwa saya adalah guru dan Tuhan, benar kata-katamu bahwa saya adalah guru dan Tuhan. Ya. Benar katamu bahwa saya adalah guru dan Tuhan. Tuhan tidak melakukan satu pelanggaran hukum yang diajarkan dalam hukum Taurat. Yesus berani berkata bahwa dia adalah Tuhan. Kita ingat sesudah dalam Alkitab, pada waktu Paulus masuk di kota Athena. Kota Athena itulah kota intelektual. Kota Athena itu memproduk filsuf-filsuf yang luar biasa. Rumus-rumus para filsuf itu di abad ketiga sebelum Masehi, abad kedua, dan abad pertama di tahun Masehi. Teori mereka, rumus-rumus mereka dihormati sampai pada hari ini. Athena pada waktu itu sudah terkenal. Orang-orang pada pandai. Dan mereka haus akan semua berita-berita yang berkembang di masyarakat dan di dunia ini. Waktu Paulus datang di kota Athena, tokoh-tokoh masyarakat mendengarkan bahwa Paulus sedang memberitahu tentang Yesus sebagai Tuhan yang sudah mati dan bangkit. Ya, kota Athena. Kemudian mereka bawa dia di satu gedung yang disebut Areopagus. Dan Paulus menjelaskan kepada mereka, saya masuk di kota Anda ini, ada satu tulisan yang mengatakan, kami percaya kepada Allah yang tidak dikenal. Kemudian Paulus jadikan itu sebagai dasar pemberitaannya. Orang-orang Athena yang pandai
Mereka berkata bahwa mereka percaya kepada Allah, tetapi mereka percaya kepada Allah yang mereka tidak kenal. Dan masih ingatkah saudara perjumpaan antara Yesus dan perempuan Samaria? Perempuan Samaria berkata kepada Yesus waktu di sumur Yakub, kalau Tuhan menyembah di Yerusalem, di Yehuda, di bait Allah yang ada di sana, kami menyembah di atas gunung ini yang disebut Bukit Gerisim. Yesus tegas berkata pada perempuan ini, kamu menyembah kepada Allah yang kamu tidak kenal. Sama dengan perkataan Paulus kepada tokoh-tokoh masyarakat yang di kota Athena. Mereka percaya kepada Allah tapi mereka tidak kenal. Tapi Yesus ini adalah Allah yang sudah memperkenalkan diri kepada masyarakat orang-orang Yahudi. Di mana-mana dia pergi bahwa dia adalah Tuhan. Dan dia berani berkata bahwa dia juru selamat. Dan dia berani berkata bahwa hanya dia jalan satu-satunya bisa ke surga. Dan hanya dia yang mengatakan kamu menyembah kepada saya. Pada waktu praktek penyembahan kepada Tuhan, Yesus yang menolak. Dia menerima penyembahan mereka. Karena dia Tuhan, dia berani itu saudara. Makanya orang-orang di akhir zaman waktu menghadap Tuhan, waktu Tuhan datang pada kali yang kedua, Yesus tegas berkata kepada mereka, undurlah daripadaku, aku tidak kenal kamu. Ini satu penyesalan yang tidak tara. Kita perlu hati-hati saudara. Jangan sampai kepercayaan kita sia-sia. Jerilah kita. Kita sudah berusaha di dalam agama kita. Melakukan ritual-ritual keagamaan. Anda banyak berkorban. Barangkali Anda berkata Anda orang penyembah kepada Allah yang Maha Kuasa. Tetapi ada satu hal, jangan dilupakan. Bahwa Yesus menganjurkan kepada setiap insan manusia. Percaya kepada dia. Tuhan tidak melakukan pemberontakan kepada Allah Bapa di surga. Kalau Yesus berkata percaya kepada dia, di mana saja dia pergi saudara, Yesus berkata percaya kepada saya. Percaya kepada Allah, tetapi percaya juga kepada saya. Kenapa seberani itu Tuhan harus mengungkapkan siapa sih Yesus? Tetapi karena dia adalah Tuhan, dia berani berkata seperti itu. Harapan kita pada waktu kita berkata, kita menyembah, kita melayani Allah kita yang Maha Kuasa. Kita begitu rajin dan giat. Bergililah kita saudara. Kita mempertahankan keyakinan kita saudara. Kita pegang erat-erat agama kita saudara. Tetapi Tuhan tegaskan kepada kita pada hari ini. Ada banyak sekali orang di akhir zaman. Waktu saya datang kembali, akan kutolak. Karena mereka hanya percaya di bibir, tapi tidak punya iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang sedang mencari usaha agar supaya mereka dikenal. Tetapi Tuhan minta supaya marilah kita kenal Allah. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-7 adalah begini. Kalau kamu sudah mengenal aku, kamu sudah mengenal Allah Bapa di sorga. Yohanes 17, Yohanes 14 ayat yang ke-7. Kamu yang sudah kenal aku, kamu sudah kenal Bapa yang ada di sorga. Di tempat lain Yesus berkata, kamu sudah mendengarkan aku, kamu sudah mendengarkan Allah Bapa yang ada di sorga. Kamu sudah turut perintahku, kamu sudah turut perintah Bapa Allah yang ada di sorga. Kamu yang sudah percaya kepadaku, itu tanda bahwa kamu sudah percaya kepada Allah yang Maha Kuasa. Saudara, saya sangat yakin ayat ini memberitahu bahwa Tuhan itu satu-satunya yang menentukan orang ke surga atau ke neraka. Terlalu berani Yesus berkata seperti itu. Punahlah kamu dari hadapanku. Anda tidak bisa masuk surga. Akan dibuang ke dalam api neraka yang kekal. Hukuman yang kekal. Oleh karena tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini jadi satu koreksi kepada kita saudara. Termasuk kita sebagai orang Kristen. Apa kehidupan kita itu hanya dibungkus dengan kekristenan?
Apa kita hanya menunjukkan bahwa kita rajin ke gereja? Apa kita hanya menunjukkan bahwa kita ada orang berjiralah melayani Tuhan? Tapi tiba-tiba sampai pada hari waktu Tuhan datang, kita tidak bisa diterima. Jangan kita salah menyangka, saudara. Kuncinya adalah percaya kepada Tuhan, bertobat kepada Dia, akuilah dosa-dosamu, terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ikutlah Dia. Kita selamat. Ya Bapa, kami sadar bahwa kami lebih banyak ingin dikenal di dunia ini. Tetapi kalau kami tidak mengenal Allah dalam Yesus Kristus, kami gagal. Tuhan Yesus, kami banyak kali berusaha supaya kami banyak dikenal di mana saja kami berada. Tetapi kami gagal. Kalau kami tidak dikenal oleh Tuhan, bahkan kami tidak mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu Roh Kudus bekerjalah agar supaya Roh yang bekerja, supaya kami boleh diyakinkan bahwa Engkau ya Tuhan Yesus, Juru Selamat. Engkau penolong kami sekarang sampai selama-lamanya. Yakinkanlah kepada kami berdasarkan firman Tuhan bahwa satu-satunya yang membawa kami pada keselamatan, yaitu waktu kami bertobat, mengaku semua dosa kami, dan menerima, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan yang Juru Selamat secara pribadi. Terima kasih banyak Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi